Tegang soalnya Bang. Udah lama kayak ginian. Aduh. Bingung yang punya. Tapi nggak apa-apa Bang, nanti Apa ya? ini. Tanyalah dong, masalah domba ya kan? Ini gimana? Atau saya mainkan. Apa langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat domba dimanapun berada. Hari ini kita jumpa suhunya. Suhu domba Sumatera Utara namanya Dr. Aidil. Dr. Aidil adalah seorang anak muda yang luar biasa. Hari ini dia muncul. Nggak tahu kemunculan apa. Kita cek aja dulu, tiba-tiba datang ke rumah Abah Safwan. Mau nanya apa Dr. Aidil ini? Apa yang mau ditanya ini? Udah rindu Bang. Berapa bulan nggak jumpa Bang ya? Iya ya. Iya. Ya. Sejak mungkin Lebaran itu ya, Lebaran Haji ya. Lebaran Idul Fitri juga belum. Habis Idul Fitri kan haji. Iya, Oh dari Idul Fitri nggak ketemu, Iya, Bang. Lebaran Haji nggak ketemu. Iya. Ya, apa hal kira-kira ini? Nggak jauh Bang, PMK juga Bang. PMK juga. Apalagi ya. tadi juga ada rakor, Ah, rapat koordinasi yang diprakarsai oleh Balai Veteriner Medan. Oke. Apa pembahasannya? Pembahasannya lumayan menarik Bang. Masalah ternak yang yang terkena PMK. Terus saya lihat juga ada semacam pembahasan apa itu PMK, bagaimana solusinya, dan ada salah satu, kita bilanglah orang tua saya juga Pak, Prof. Wayan, guru besar di IPB, guru besar kedokteran hewan di IPB, dan dia mengatakan cukup menarik Pak, salah satu kunci menekan PMK ini tidak lain dan tidak bukan adalah vaksinasi. Vaksin ya. Vaksinasi. Jadi ini Bang, mungkin lewat video ini juga saya ingin berbagi cerita atau solusi lah sama Abang. Ini kan kita lihat Bah, dampaknya PMK ini kan pastinya terkait perdagangan. Betul. Baik itu antar area yang masih skop Indonesia dan juga perdagangan global Malaysia. Kita kecilkan aja lah, karena kita di Sumatera Utara. Cobalah kita bicara di Sumatera Utara aja dulu. Kita harus Jadi enak mengatasinya. bukan seperti itu maksud saya Bang. Jadi kan kita marketnya Sumatera Utara ini satu ke ekspor ke Malaysia, satu ada yang kirim ke Jawa. Iya. Nah, dengan adanya PMK ini, keduanya ini terganggu. Pasti. Cuman ada beberapa isu yang tidak benar menurut saya yang beredar di lapangan. Yang pertama kita bahas mengenai ekspor, Bah. Ya. Isu yang di lapangan itu mengatakan bahwa Indonesia tidak mengizinkan barangnya atau kambing domba ini berangkat ke Malaysia. Terkhusus karantina tidak mengizinkan katanya, Bang. Nyatanya Bang, Karantina nggak ada masalah. nggak ada masalah. Kita malah senang-senang aja kirim. Oke. Cuman Malaysianya yang nggak mau terima barang kita. Nah, makanya itu dari dinas cari benang merahnya di mana masalahnya. Nah, Kalau memang dari karantina tidak masalah, ya ini sudah alhamdulillah. Tapi demikian dinas juga harus turun memastikan domba-domba, mungkin lembu sapi yang ada di masyarakat dalam keadaan sehat. Iya, Bang. Jika ada masalah, lokalisir. Iya, Bang. Di mana ada masalah? Siantar tidak boleh berkembang keluar, tidak boleh nyebrang keluar ternaknya karena indikasinya ada penyakit. Iya, Bang. Jadi ada lokalisir. Ini kayaknya semua nunggu bola. Oke ya dinas ya, kami bincang-bincang cuma mengingatkan ini nolong dinas loh, biar dinasnya kerjanya lebih enak lagi. Jadi masalah ekspor ini, Bang, Malaysia kan tidak tidak mau barang masuk dari Indonesia, kambing domba ini. Nah, upaya-upaya yang sudah dilakukan memang kalau menurut saya sudah betul, Bang. Pihak Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian sudah melakukan negosiasi dengan pihak Malaysia agar ekspor ini jalan lagi. Cuman Malaysia pun punya alasan yang masuk akal dan memang disahkan secara hukum perdagangan global di WTO. Karena kita terkena PMK. Masuk ke pembahasan kedua antar area. Antar area maksudnya di sini masih dalam skop Indonesia, misalnya dari Sumatera Utara ke Jawa. Memang sih ada beberapa yang berubah sejak adanya PMK ini, Bah. Yang dulunya syaratnya hanya SKKH aja, sekarang udah berubah peraturannya. Nah, dengan kejadian PMK ini ada dibentuk Satgas, Bah.
Satgas, PMK. Di masing-masing wilayah kan? Ada yang dari pusat, Bah. Nah, yang pusat inilah yang ada BNPB, ada Kementerian Pertanian, dan ada kawan-kawan yang lain, Bah, instansi lain. Nah, di sini sampai sekarang sudah ada surat edaran sampai sudah nomor 5, Bah, surat edaran nomor 5. Jadi ada isu di masyarakat bahwa tidak boleh kirim kambing domba ke Jawa. Karantina menahan di Lampung. Nah, padahal kenyataannya di surat SE nomor 5 ini, Bah, surat edaran nomor 5 ini boleh ngirim. Cuman dengan catatan yang mau dikirim ini harus punya SKKH yang sudah terregistrasi, ada nomor ISIKNAS-nya satu. Kemudian yang mau dikirim ini 10% dari populasi yang mau dikirim harus uji PCR atau ELISA. Pilihan, kalau mau PCR boleh, ELISA boleh. Dan itu harus hasilnya harus negatif. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi solusi dan bukan dilarang, Bah, boleh. Iya. Jadi dan ini yang udah sebenarnya di karantina di Lampung, mereka hanya minta 2 surat ini, Bah, SKKH dan hasil lab yang 10% dari populasi. Nah, dan ini satu lagi catatannya, Bah, hewan yang dilalu lintaskan ini adalah hewan yang akan dipotong di daerah tujuan. Di luar daerah. Di daerah tujuan, misalnya tujuannya ke Bogor. Berarti hewan ini harus dipotong di Bogor. Kemudian ada kejadian, Pak. Ini lanjutan lagi. Ada, kita bilang, peternak yang ngeyel, bahasa saya bilang. Sudah terbiasa instan, sudah terbiasa mudah, dan sudah kita kasih tahu kalau mau lewat harus pakai surat ini, pakai hasil lab. Masih ngeyel, Pak, main kucing-kucingan sama petugas. Sudah kita kasih tahu, ini peraturannya, ini syarat-syaratnya. Kita nggak melarang, pemerintah nggak melarang. Cuman ya ada surat edaran nomor 5 yang dikeluarkan oleh Satgas Nasional. Dan itu peraturan itu dibuat, saya rasa bukan untuk menghalangi, malah untuk melindungi Indonesia biar PMK ini nggak makin merebak. Betul, penyakit nggak merebak. Setuju. Nah, kejadian lah, Pak, kayak jadinya kayak main kucing-kucingan. Mereka lihat-lihat kondisi petugas, misalnya jam 1 malam, jam 2 malam. Oh, ditunggu ya kapan lengahnya penjaga itu ya? Memang sih ada kejadian, Bah, lewat di Lampung, tapi nggak lewat di Pelabuhan Merak. Gitu. Disuruh balik, Bah. Malah ada kejadian ditutupi sedemikian rupa seolah-olah membawa hasil pertanian kayak cabai, kentang. Ya, jadi jalan keluarnya untuk itu ya kembali adakan sosialisasi. Kalau dia mungkin bagian ekspor atau bagian pengepul yang ngirim ke luar pulau, orang-orang ini dikumpulkan, diedukasi, diajarin. Jadi kalau hanya ditindak, tidak diajarin, tidak diedukasi, ini nggak akan pernah berubah. Kemudian kalau mau sanksi, berikan sanksi yang tegas. Supaya dia besok tidak mengulangin lagi. Atau dia tidak boleh lagi bermain, yang lain mungkin berpikir 2 kali untuk melakukan hal yang sama. Mungkin dari saya itu aja. Ya. Tapi saya berharap kita bicara ini akan seru kalau ada Dr. Bobby. Iya, Pak. Ada Dr. Bobby, seru pembicaraan kita. Tapi tak apa-apa lah, hari ini kita cukup bicara sampai di sini. Kita ketemu pada yang akan datang. Demikian dari Dokadil ya? Dokadil Institute ya, Dokadil Institute. Ini keren banget, ikutin terus videonya. Saya yakin dan percaya banyak ide-ide, info-info yang menarik dari Dokadil Institute. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.